ada juga drone yang kita katakan sebagai ground penetration radar. Jadi itu drone yang berbasis pada radar yang bisa mendeteksi objek sampai kedalaman 100 meter. Nah, ini sangat bermanfaat buat mendeteksi apakah masih ada jenazah. Nah itu. Nah sekarang kita kirim ke sana. Kita kirim ke sana. Jadi untuk bencana ini kita punya teknologi Arsinum, air siap minum. Itu inovasi BRIN. Yang sekarang sudah kita kirim ke sana. Memang prosesnya agak lama karena apa? Karena satu pakai jalan darat ya. Nah, makanya saya ketika ketemu presiden saya sampaikan kenaikan tukin untuk para periset. Oh, oke. Hai Sobat Millennial Agency, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya di program Real Talk with Uni Lubis. Dan seperti biasa, di program ini saya selalu mengajak kalian untuk berinteraksi, berkenalan meskipun secara virtual dengan narasumber yang bisa menjelaskan duduk perkara, kisah di balik layar, menginspirasi. Dan kali ini saya akan ngobrol dengan teman sekampus, yaitu Profesor Arief Satria, sebelumnya Rektor Institut Pertanian Bogor, dan tanggal 10 November baru saja dilantik menjadi Kepala Badan Riset Inovasi Nasional, BRIN. Prof. Arief, selamat. Terima kasih, Mbak. Jadi, tapi sebelumnya, supaya tahu nih, Prof. Arief ini salah satu dari rektor yang muda loh, umur usia 46, dia sudah menjadi rektor paling muda bukan Prof? Kalau selama sejarah IPB. Rasanya Pak Satarli muda lagi ya? Oh, lebih muda lagi ya? Dan jadi rektornya waktu itu belum profesor ya? Belum profesor. Biasanya dari profesor ke profesor ya? Jadi artinya kepercayaan itu besar pada saat itu masih Doktor Arief Satria. Jadi kita ini lagi, nanti saya akan ngomong juga soal inovasi-inovasi termasuk yang disupport ya, kontribusi dari BRIN dalam inovasi yang berkaitan dengan upaya penanggulangan emergency relief bencana yang ada di 3 provinsi ya, di Aceh, di Sumatera Utara, dan juga di Sumatera Barat. Prof, ini kan lahirnya di Pekalongan ya, tahun 71, S1-nya ternyata kita satu fakultas ya, penyuluhan pertanian, S2-nya itu di sosiologi pedesaan, kemudian S3-nya berangkat terbang ke belajar marin di Kagoshima University. Nah, mungkin di awal pengen tahu kenapa misalnya dari IPB, dari pertanian, kemudian ke perikanan yang S3 itu gimana ceritanya? Ya, sosek pertanian, waktu itu ingin jadi dosen di sosek pertanian, tapi ngantri. Nah, daftar antrian itu lebih jago-jago daripada saya. Saya realistis, ada opportunity di mana nih? Adanya di Fakultas Perikanan. Ya, akhirnya saya pindah ke Fakultas Perikanan untuk sosek perikanan. Sebagai dosen dulu? Sebagai asisten dulu di situ. Nah, karena sudah nyemplung perikanan, ya sudah, akhirnya saya ambil S2 untuk sosiologi pesisir, ya, kemudian S3-nya kebijakan kelautan. Karena memang pada saat itu aspek-aspek sosial di bidang kelautan perikanan itu masih minim. Nah, sehingga kita ingin perkuat aspek sosial. Karena waktu itu kan orang bicara revolusi biru. Nah, kalau bicara revolusi biru kan tidak hanya bicara teknologi, tapi bagaimana menyiapkan masyarakatnya. Nah, sehingga saya mulai S2 mendalami aspek pengembangan masyarakat untuk masyarakat pesisir. Nah, baru S3-nya policy-nya untuk bidang kelautan. Dan selama menjadi rektor IPB itu jadi sangat-sangat menonjol prestasinya dalam riset, inovasi, teknologi ya. Waktu itu visinya kenapa kok bisa sampai seperti itu dan dapat banyak penghargaan, ranking nomor 1 ya untuk di bidang ini? Jadi karena IPB ini punya rencana jangka panjang 2045 yang dibuat oleh MBA dan kemudian mengatakan IPB menjadi Techno Socio Entrepreneurial University. Nah, Techno Socio Entrepreneurial University itu tidak ada keterangan yang jelas.
Nah, sehingga saya mencoba menafsirkan dari penamaan itu, karena tafsirannya waktu itu belum gamblang betul, saya mencoba menafsirkan dalam bahasa yang sederhana bahwa kita akan menjadi entrepreneurial university itu tidak biasa-biasa saja, karena harus berbasis pada inovasi. Sehingga inovasi-inovasi yang ada di dalam kampus itu harus didayagunakan, baik untuk kepentingan industri maupun kepentingan masyarakat maupun kepentingan policy. Nah, untuk inovasi yang bagus harus riset yang kuat. Nah, sehingga riset plus inovasi plus entrepreneurship itulah akan membuat kita ini menjadi tadi Techno Socio Entrepreneurial University, sehingga sekarang kami singkat menjadi Innopreneurial University. Nah, jadi itulah kira-kira gambaran awal mengapa kita ini memang fokus pada riset dan inovasi. Kenapa? Karena memang ini Mbak, kalau kita bicara soal teaching university, maka orang selalu mengatakan, loh, teaching university menara gading karena nggak ada solusi yang ditawarkan oleh kampus. Menjadi riset university masih menara gading karena risetnya tidak berdampak. Nah, menjadi Innopreneurial University artinya sudah memastikan inovasi-inovasi yang kita miliki itu inovasi-inovasi yang memang membawa perubahan. Nah, itulah yang kita dorong agar inovasi IPB membawa perubahan. Kita menciptakan varietas yang begitu banyak. Kita punya 145 varietas. 15 varietas itu padi, dan padinya sudah terdistribusi ke berbagai wilayah, termasuk IPB 9G itu di 33 provinsi, IPB 3S di 26 provinsi. Sebenarnya inovasi-inovasi kita sudah benar-benar di masyarakat. Nah, ini baru padi, belum nanas yang sudah ekspor, belum pepaya yang sudah ekspor ke 11 negara. Jadi banyak sekali inovasi-inovasi kita yang pada waktu itu kita miliki. Nah, oleh karena itu, pengalaman itulah yang gimana kami mengelola riset dan inovasi di kampus di IPB, dan kemudian kita membangun Science Technopark, sekarang menjadi rujukan di nasional, rujukan di negara-negara di Asia Tenggara. Nah, sekarang kita coba kembangkan di level nasional, bagaimana mereplikasi itu kepada instansi lain di Indonesia ini. Nah, kebetulan posisinya sebagai kepala BRIN, nah ini memang pengalaman itu sangat bermanfaat sekali. Saya punya pengalaman mengelola Science Technopark, mengelola inovasi, mengelola riset, berhubungan dengan industri, hilirisasi inovasi, itu kan makanan sehari-hari. Nah, dulu padahal teman-teman udah beberapa kali dirumorkan untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan karena udah dianggap one of the best ahli expert di bidang perikanan dan kemaritiman. Nah, ini kita di ruangan yang dipakai oleh Profesor B.J. Habibie ya. Jadi dibilang bapaknya riset, tapi sebetulnya Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, ayahnya Presiden Prabowo, sebelumnya pernah menjadi menteri yang mengurusi riset ya. Persis sebelum proses. Jadi memang concern terhadap riset, saya yakin Presiden Prabowo juga akan mengacu kepada itu. Betul. Dan kayak ini loh, Pak Habibie itu kan pendiri dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Prof Arief ini masih sekarang kan menjadi ketua ICMI, ketua umum ya, periode 2021-2026, pernah jadi ketua umum Forum Rektor Indonesia. Jadi ada nyambung-nyambungnya. Nah, langsung kita lanjut lagi yang tadi. Jadi nyambung dari apa yang dikerjakan ketika di IPB dengan kemudian tanggung jawab sebagai kepala BRIN. Nah, dari segi itu misalnya 3 bulan pertama ini BRIN mau ngapain di bawah Prof Arief? Satu, ini kita ingin mengembalikan marwah periset ya. Bahwa periset itu adalah profesi yang mulia, profesi yang membanggakan, profesi yang bergengsi. Itu penting karena kita akan membangun institusi itu berbasis pada kepercayaan diri dulu. Jadi kalau periset sudah percaya diri itu modal awal. Nah, sehingga sekarang kita bangunkan modal kepercayaan diri. Nah, kemudian yang kedua, kami sekarang terus melakukan konsolidasi baik secara horizontal maupun secara vertikal. Secara horizontal, karena kami yakin bahwa inovasi begitu banyak sekali, talent-talentnya bagus-bagus sekali. Nah, sekarang tinggal bagaimana percepatan pemanfaatan oleh kementerian, baik untuk program maupun untuk policy. Nah, saya sudah roadshow bertemu dengan 15 menteri lebih ya, ke kantornya, diskusi tentang tema-tema apa yang kira-kira 2026 akan bisa kita support untuk baik policy maupun untuk program pembangunan. Kemudian kita sudah ketemu dengan Danantara, sudah diskusi Pak Rosan terkait dengan inovasi-inovasi yang diperlukan untuk mensupport BUMN dan Danantara. Saya sudah ketemu dengan Kadin, sudah diskusi dengan Pak Anin.
Jadi memang awal ini saya menjalankan konsolidasi nasional pada level horizontal ini, kemudian kedua adalah vertikal daerah. Karena kekuatan kita salah satunya daerah. Nah, daerah itu juga salah satu level di mana masalah-masalah kan pembangunan juga banyak di sana. Sehingga kita butuh periset yang bisa mendampingi daerah agar tercipta science based policy di tingkat daerah. Kemudian inovasi-inovasi ada di daerah bisa dimanfaatkan oleh daerah. Jadi sekarang itu sebenarnya kita bangunkan ekosistem nasional. Jadi saya sebagai kepala BRIN tidak hanya ngurusin BRIN sebagai sebuah organisasi, akan tapi kita urusin adalah bangsa secara keseluruhan ekosistem. Sehingga kami pun harus koordinasi dengan Kementerian Dikti-Saintek ya sebagai mitra utama agar ya kita sama-sama membangun sinergi dan kolaborasi dalam riset dan inovasi itu. Sehingga kemudian yang ketiga, kita sekarang sedang mencoba untuk terus menata internal. Jadi internal memang harus terus kita konsolidasi, kita tata gimana menciptakan iklim yang kondusif di internal kampus supaya di internal BRIN kok kampus. Di internal BRIN supaya periset masih belum lebih dari 2 bulan. BRIN supaya periset-periset ya semakin bersemangat, semakin kreatif. Makanya sekarang kita ciptakan ekosistem baru di internal ini. Kemudian baru yang keempat, sekarang kita sedang menggagas Rumah Inovasi Indonesia. Jadi Rumah Inovasi Indonesia itu nanti akan disupport oleh database yang kuat, dashboard yang kuat, antara platform inovasi yang kuat sehingga publik nanti bisa tahu. Sekarang Mbak Oni kan bingung, BRIN karyanya apa aja? Iya. Inovasinya apa saja? Itu tadinya pertanyaan berikutnya. Nah, nanti ke depan, nanti Mbak Uni bisa cukup awal Januari sudah bisa buka di download, kemudian melalui Android atau iOS ya, kemudian bisa tahu inovasi BRIN apa saja, nomor apps, kemudian siapa inventornya, atau punya ide, saya punya usaha dan saya punya masalah kayak gini-gini, gimana nih solusi teknologinya seperti apa? Jadi membuka ruang publik untuk berinteraksi, public engagement ya. Dengan BRIN ini menjadi penting sekali. Jadi strategi yang keempat untuk public engagement ya, industrial engagement, kemudian baik perguruan tinggi maupun mitra-mitra lainnya, stakeholder engagement. Saya kira ini hal yang paling penting. Karena apa? Disitulah kita pertama ketika kita akan berkarya kan berkolaborasi ya pasti harus terbangun trust dulu. Makanya sekarang saya lagi membangun trust. Jadi sehingga promosi-promosi inovasi menjadi penting agar orang percaya, oh BRIN ternyata karyanya banyak. Ternyata ada kerjaannya. Ternyata ya karyanya banyak. Nah kemudian kedua, talentnya bagus-bagus, presiden bagus-bagus, kelas dunia presiden kita itu. Sehingga saya itu yakin optimis bahwa kita akan menjadi bangsa besar melihat kenyataan infrastruktur kita bagus. Kemudian presiden kita bagus. Kemudian kita punya inovasi yang bagus. Ya. Nah, sekarang masalahnya adalah ekosistem. 2, dana. Nah, sehingga saya sekarang lagi berusaha untuk menaikkan dana riset di BRIN ini sebagai 4 kali lipat. Bukan 2 kali, 4 kali lipat kita naikkan. Dan saya dengan LPDP udah diskusi dan insya Allah 2026 4 kali lipat dana riset kita. Ya gimana kita mau menghasilkan inovasi yang wow kalau dananya tidak wow. Itu sudah hukum alam, nggak bisa dengan dana pas-pasan kemudian kita menghasilkan riset yang wow, nggak mungkin, nggak bisa. Sehingga kita butuh komitmen pendanaan yang besar dan LPDP ya alhamdulillah kemarin rapat Dewan Penyantun dengan Menko PMK, Menteri Keuangan, Menteri Saintek, ya Menteri Agama, kita sudah sepakati bahwa ini dana riset ke depan harus benar-benar diperkuat. Kalau engagement atau pertemuan dengan Presiden Prabowo yang pernah nggak secara khusus sebelum dilantik sebagai kepala BRIN? Ketika beliau menyampaikan one on one belum. Saya belum. Tapi concern saya hanya bertemu di forum cohort ya di Kemenhan, cohort 3. Kami ketemu lagi di forum rektor, kemudian forum di istana berapa kali, di Ketua Ormas Keagamaan ketemu juga. Saya udah ketemu berapa 4-5 kali dengan beliau dan beliau memang selalu bicara tentang optimisme ya. Saya kira itu yang harus terus benar-benar kita terjemahkan dalam berbagai langkah polisi kita bahwa optimisme ini bangsa kita pasti menjadi bangsa besar. Salah satu pilarnya adalah memang kekuatan riset dan inovasi. Kita mau menjadi bangsa besar tanpa kekuatan riset dan inovasi ya berat. Makanya itulah Pak Prabowo pesan pada waktu setelah dilantik, kemudian beberapa hari kemudian saya dipanggil secara khusus oleh beliau, diberi arahan dan itulah
menjadi salah satu penyemangat ya buat saya pribadi untuk bekerja lebih keras lagi. Ada spesifik nggak bidang apa yang Pak Presiden punya concern untuk segera gitu? Karena misalnya apakah pangan dilalah ini kan? Nanti lelah. Dilalah orang Jadi Jawa. pertama pangan. Tapi Pak Presiden mengatakan pangan yang sekarang harus difokuskan adalah pangan untuk protein. Protein hewani, ya protein nabati, tapi hewani yang untuk poultry, untuk ayam, kemudian untuk telur, kemudian susu, daging sapi, ya, kemudian juga ikan. Nah, jadi blue food itu menjadi salah satu hal penting yang beliau tekankan. Namun selain pangan, air, energi, beliau juga concern terkait dengan industri strategis. Jadi kami menyampaikan juga poin BRIN memiliki inovasi pesawat N219 yang sekarang sudah mulai diproduksi dengan PT DI dan sekarang lagi riset lagi untuk menjadi seaplane supaya bisa mendarat di air. Dan beliau sangat senang sekali mendengar bahwa inovasi-inovasi di industri strategis kita sudah berkembang. Kita sudah punya satelit 2026 akan di launching. Ya. Produksi BRIN sendiri. Kita sudah punya kapal. Ya, sudah punya kapal riset ya. Kapal untuk bea cukai dari BRIN, desain itunya semua. Dalam masuk industri kereta api, kita sudah masuk ke teknologi yang sudah dikembangkan di INCA ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi industri strategis ini juga sesuatu yang harus terus diperhatikan karena itulah selama ini kita tergantung pada asing. Nah, sekarang kita akan bisa mandiri. Nah, sebenarnya mimpi beliau terkait dengan kemandirian teknologi ini saya kira menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian yang ketiga, industri yang memiliki isu employment. Seperti tekstil, sepatu, ya. Kemudian 3, elektronik. Nah, beliau concern soal 3 industri itu tolong dipikirkan nih supaya memiliki daya saing yang kuat, diproduksi oleh kita sendiri dengan teknologi kita. Makanya kan kalau kita bicara sepatu kan bicara tentang R&D-nya seperti apa supaya lebih safe, supaya lebih nyaman, ergonomis, tapi juga kualitas materialnya bagus kan berarti untuk material science kan teknologi itu kan lagi teknologi. Kemudian dari aspek industrinya dan apalagi untuk elektronik kan saya kira kita selama ini juga masih tergantung oleh banyak industri dari luar ya dan beliau sekarang ini elektronik kan apa karena menyerap banyak tenaga kerja. Jadi sehingga harus benar-benar diperhatikan. Nah jadi ya saya dipanggil kurang lebih 3 jam. Wow. Diskusi panjang lebar. Itu kalau 3 jam berarti beliau sangat menikmati. Ya. Meskipun belum menang dibanding sama ini Pemret 14 jam terakhir. 14 jam. Ya, saya diskusi pada tapi yang beneran nama Pemretnya cuma 6 jam. Sebelumnya kita diminta untuk ikut ratas, ikut ini MBG apa segala macam. Tapi itu kata Seskap Teddy berarti Presiden menganggap pembicaraannya penting dan bermanfaat. Iya. Ya senang kita diskusi soal itu dan di luar dugaan beliau menyampaikan. Saya pikir tentang bicara industri strategis pastilah, kemudian apa kan? Tapi bicara tentang industri sepatu, tekstil, kayaknya sesuatu itu kayaknya belum pernah baru dan itu beliau kan visioner betul ya, sehingga saya baru ngeh, oh iya benar ya. Dan ternyata memang industri sepatu kita butuh R&D kita yang kuat, Pak. Supaya itu sekarang nggak usah nyebut merek karena bukan sponsor ya, tapi sekarang tuh sepatu yang lagi sangat populer, sepatu olahraga, itu iklannya tuh menonjolkan teknologinya. Iya. Sehingga orang tuh mau pakai gitu. Jadi unsur bagaimana proses teknologi yang itu menjadi bagian gimmick marketingnya. Betul. Dan ya karena orang sudah bicara sekarang soal keselamatan, apalagi orang-orang usia di atas 50 tahun. Bicara tentang dampak sepatu terhadap saraf, dampak sepatu terhadap lutut. Ya kalau ininya kecil, tipis, kemudian R&D-nya nggak kuat, komponennya dan sebagainya kombinasi materialnya itu nggak nyaman, kemudian kaki bisa sakit. Betul. Jadi bahkan kalau kita lihat, saya karena kuliah di Jepang ya dulu banyak lihat TV itu diwanti-wanti jangan sampai kalau pakai sepatu itu tidak seimbang. Misalnya yang satu sudah rusak, yang satu masih benar. Jangan pakai dua-duanya. Dulu kita kan masih rusak ya pakai sedikit lah nggak apa-apa lah. Satu udah tipis, satu lagi masih tebal. Itu nggak boleh. Itu berdampak kepada struktur saraf-saraf kita. Itu orang Jepang kalau kan detail risetnya soal itu.
Makanya riset soal sepatu ini hal yang kecil tapi ternyata saya baru sadar, baru hari saya pikir kan, oh Jadi benar itu ya. yang bisa bermanfaat secara luas. Betul, Produk yang iya. dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat ya. Masyarakat sangat luas dan kemudian proses produksinya melibatkan masyarakat yang luas juga. Iya, iya. Karena industri sepatu kan satu rumah tangga juga luas, kemudian kedua pabrik-pabrik butuh buruh yang begitu banyak. Nah itulah. Nah, tapi Prof, jadi problem di kampus selama ini yang tadi kita sempat disinggung Menara Gading ya, kalau teaching aja sehingga apa yang dan sekarang masih terjadi, honestly speaking itu kan problem sampai yang Menteri Tenaga Kerja juga mengakui bahwa tenaga kerja yang lulusan yang dihasilkan itu belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri atau pasar tenaga kerja ya. Kalau dalam soal riset inovasi kan juga classic question itu adalah ini yang dilakukan oleh lembaga riset either itu di universitas ataukah di lembaga seperti ini nyambung nggak sih dengan yang dibutuhkan oleh industri? Kenapa kok industri malah milihnya building their own atau bahkan mengadopsi dari luar? Nah, kira-kira BRIN ke depan mestinya harusnya nggak seperti itu ya? Justru kita ingin mendorong bahwa invensi-invensi yang kan invensi itu ada yang TRL itu technological readiness level. Itu tingkat kesiapan teknologi untuk masuk pasar. 1 sampai 9. Ya. Jadi kalau 1 sampai 3 itu masih basic science. 3, 4 sampai 6 itu ya semi applied. Tapi begitu sampai 8, 9 berarti sudah siap komersial. Nah, riset kita tuh kebanyakan kan sampai 7, sampai 6 tanggung. Jadi swasta itu mau lihat, ini masih butuh riset lagi deh, tambahin lagi. Nah, kadang-kadang swasta nggak mau invest di bidang R&D-nya. Pokoknya dia licensing aja, sudah saya ini aja lah. Saya beli aja teknologinya gitu. Nah, sehingga kita sekarang di BRIN, baru tadi saya diskusi itu. Kalau memang kayak gitu ya satu program matching fund, kalau swasta mau terlibat boleh di ujung. Tapi kalau enggak ya kita biayai semuanya, risetnya kita biayai sampai ujung, sampai benar-benar komersial, kemudian baru kita jual. Tapi yang kita biayai pun tentu kita valuasi. Valuasi dalam arti pasar kira-kira responnya seperti apa. Kalau pasar responnya bagus ya kita akan kembangkan. Jadi problem kita kan problem tentang percepatan mass production untuk berbagai inovasi kita. Karena itu kan ya bagi sebagian perusahaan ya gambling ya, karena pasar belum terbentuk, tiba-tiba masuk produk baru dan sebagainya. Tapi bagi orang yang memang suka terhadap tantangan baru ya, saya kira akan mengambil. Banyak sih perusahaan-perusahaan kecil UMKM yang berani tuh ngambil itu. Inovasi-inovasi yang di kampus di mana-mana diproduksi oleh kelas-kelas UMKM. Ya. Tapi UMKM justru menjadi kekuatan ekonomi kita. Jadi kalau ekonomi kita ini sekarang basisnya adalah ekonomi perusahaan-perusahaan besar semua, itu sangat rentan. Tapi ketika UMKM semakin banyak, dan itu kekuatan Tiongkok kan di UMKM sebenarnya. Yeah. Taiwan juga UMKM. Saya pernah Korea Selatan juga UMKM. Jadi produk robot itu UMKM. Saya pernah ke pabrik pakan ikan. Jadi ada sebuah BUMN di Indonesia pesan alat mesin di Taiwan. Saya pikir perusahaan kayak apa? Ya itu kan kayak bengkel di jalan-jalan ternyata. Masya Allah, cuman gitu aja. Yang bisa ekspor ke sini. Ternyata Tiongkok juga sama, ternyata Korea juga sama. Nah sekarang menurut saya yang penting adalah bagaimana UMKM itu harus disupport R&D-nya. Kalau perusahaan besar bisa membiayai sendiri-sendiri. Perusahaan sawit-sawit sudah punya R&D sawit yang begitu top. Tapi siapa yang menjadi R&D untuk UMKM yang menjadi mayoritas kita? Yang justru itulah akan menjaga sustainable growth ekonomi kita ke depan ya mereka-mereka itu kan. Nah itulah negara harus hadir untuk mendampingi UMKM. Produk-produk yang memang tidak terlalu mahal investasinya tapi R&D-nya keluar. Nah itulah kita searahkan ke sana untuk BRIN. Kita karena lagi bencana sekalian nih bencana. Jadi sekarang masuk fase kedua ketika melampaui minggu kedua. Sebenarnya dari hari pertama karena ini bencana bahkan Pak AHY sendiri Menko akhirnya mengakui bahwa area terdampak ini lebih berat dari tsunami Aceh Desember 2004 karena area terdampaknya lebih luas 52 kabupaten kota dan air banjir bandang itu bertahan berhari-hari. Kalau tsunami kan langsung kering besoknya. Ya kan? Jadi jalan yang putus apa segala macam dan air bersih menjadi kebutuhan yang luar biasa. Sedih banget kan ngelihat di hari-hari pertama itu warga tuh sampai bayi dikasih minum air
air banjir yang keruh ya, ada yang dikasih sirup supaya ada rasanya. Nah, gimana support teknologi kita untuk pengolahan air bersih untuk di saat bencana? Ya, jadi untuk bencana ini kita punya teknologi Arsinum, air siap minum, itu inovasi BRIN, ya. Yang sekarang sudah kita kirim ke sana. Memang prosesnya agak lama, karena apa? Karena ya satu pakai jalan darat ya, jalan darat. Jadi itu besar gitu ya 1 mobil. ukurannya? Untuk 10.000 liter per hari. 10.000 liter per hari. 10.000 liter per hari. Jadi dari air itu keruh untuk air itu minum. bisa? Untuk air minum. Enggak, itu 10.000 pasti itu modelnya dari air yang banyak keruh banget, dari itu, air iya. yang keruh itu bisa langsung? Bisa. Untuk air bersih 100.000. Oh, 50.000 per 50.000 liter untuk air bersih. Nah, sekarang kita lagi merancang untuk skala lebih besar lagi, agar bisa 20.000 liter per hari. Nah, sekarang makanya 2026 kita akan genjot inovasi untuk itu. Pada saat yang sama kita juga menghendaki bisa membuat lebih kecil lagi, yang kira-kira 5.000, supaya di setiap desa dan membawanya lebih mudah. Dia bawanya agak berat ke sana itu. Jadi bisa dibawa pakai heli lah gitu kan? Ya, makanya kalau kecil kan bisa pakai heli. Nah, sekarang nggak bisa pakai heli. Jadi sekarang udah yang inovasi BRIN udah ada di mana aja? Ada di Tapanuli Tengah, kemudian di Aceh Tamiang, ya, segera. Itu ada di tiga tempat ya yang kita taruh itu. Nanti saya Sabtu ke sana untuk ini. Oh, jadi itu diserahkannya yang mengelola siapa? Yang mengoperasikan? Kita dari sana. Oh, langsung dari tim dari BRIN? BRIN sana. BRIN ke sana. Kemudian sekarang kita kolaborasi dengan gerakan-gerakan volunteer ya. Ada kitabisa.com dan sebagainya. Sekarang sudah mulai ada dialog untuk itu, agar ternyata banyak publik yang tertarik untuk bukan invest ya, membantu dalam bentuk karena sangat dirasakan manfaatnya. Nah, ini memang kita berharap bisa semakin banyak dan setiap provinsi punya, setiap daerah punya. Kalau itu akan sangat bagus sekali, Pak. Karena apa? Begitu ada problem apapun, kita sudah punya instrumennya untuk menyelesaikan itu. Ya. Nah, lalu soal ini, saya dengar drone yang bisa mendeteksi itu. Ya. Itu juga inovasi BRIN ya, jadi, yang mungkin belum banyak yang tahu. Ya, BRIN memang punya inovasi satu drone alap-alap ya. Drone yang bisa ketinggian 10.000 kaki, kemudian sampai jangkauan 100 km ya. Dan dia bisa bolak-balik gitu ya, artinya bisa sampai 6 jam itunya, durasinya. Ini drone yang saya kira kita kirim untuk satu kepentingan rekonstruksi. Jadi misi kami ke lokasi bencana itu adalah untuk misi rekonstruksi, karena sekarang kan tanggap darurat. Yeah. Nah, setelah tanggap darurat ini kan rekonstruksi masih panjang. Sehingga kita harus bagi-bagi tugas. Sehingga pertama untuk drone ini kan kami menggunakan drone alap-alap, ada juga drone yang kita katakan sebagai ground penetration radar. Jadi itu drone yang berbasis pada radar yang bisa mendeteksi objek sampai kedalaman 100 meter. Nah, ini sangat bermanfaat buat mendeteksi apakah masih ada jenazah. Nah, itu. Nah, sekarang kita kirim ke sana. Kita kirim ke sana. Memang lagi-lagi transport ke sana memang tidak mudah ya. Sehingga apalagi listrik juga belum, untuk baterai dan sebagainya. Sehingga kita memang benar-benar mempersiapkan semaksimal mungkin. Ya memang belum ideal, akan tapi ya inilah salah satu produk yang bisa kita bawa ke sana. Meskipun sejak bencana terjadi, ya BRIN sudah berperan karena menyediakan citra satelit. Jadi kami memang tidak punya hak untuk berbagi ke publik. Jadi BRIN tidak punya kewenangan untuk menyampaikan informasi ke publik bagaimana kondisi bencana seperti itu. Itu kewenangan dari BNPB. Nah, sehingga yang bisa kita lakukan adalah kita mensupport BNPB dengan citra satelit, dengan resolusi tinggi, dengan kebutuhan tahu sebaran apapun. Nah, kemudian kita kirim juga untuk ke BMKG, kita kirim juga ke BIG, kita kolaborasi dengan mereka. Kemudian kita juga kolaborasi dengan Barreskrim, ya. Misalnya untuk melihat kayu-kayu gelondongan yang banyak. Itu kayu alami atau kayu hasil tebangan. Itu kan harus ada uji forensik. Nah, itu kan bisa ya? Bisa. BRIN punya inovasinya? Ada inovasinya. Sudah dilakukan? Sudah sedang dilakukan. Kan itu kan kita baru di lokasi, kemudian disamplingin, dibawa ke sini, dilihat. Ini kan kita dengan APH. Ya, nah, sehingga lagi-lagi kita tidak bisa mendeklar ini gimana. APH ini aparat penegak hukum. Ya. Jadi itu BRIN memberikan data-data, BRIN memberikan ini. Sehingga BRIN memang murni di belakang layar. Soal bencana ini BRIN di belakang layar. Kami menyediakan data-data, analisis, kemudian menyebar masalah dan juga kondisi air, kondisi. Tapi air itu penting banget. Ya. Sangat-sangat dibutuhkan. Nah, kemudian berikutnya lagi ya memang tentu
riset juga terus jalan juga di lokasi. Sekarang banyak peneliti yang turun di lapangan untuk riset juga. Karena untuk memahami penyakit menular kan pasca 7 hari kan penyakit Betul. mulai berkembang. Nah, sehingga tim kesehatan kita, ahli epidemiologi kita lagi turun untuk melihat kondisi penyakit menular seperti apa. Nah, sehingga memang yang penting bagi kita adalah ini bagi-bagi tugas nih. Tanggap darurat itu betul berat sekali. Tapi rekonstruksi juga berat. Makanya sekarang BRIN jika sudah di belakang, sekarang kita kerja keras lagi untuk tahap rekonstruksi. Nah, sehingga data-data yang kita sampaikan ke BNPB termasuk ke Menko PMK, sekarang koordinator Menko PMK kan untuk masalah ini. Kemarin rapat koordinasi dengan Menko PMK dan seluruh menteri, kita membahas soal apa-apa nih harus segera dituntaskan untuk rekonstruksi. Jadi bencana maksudnya jadi kayak semacam laboratorium hidup buat semua peneliti terkait untuk bisa merumuskan solusi supaya kalau terjadi lagi itu bisa penanganannya lebih baik ya. Ya, selama ini memang di BRIN ada pusat riset untuk bencana geologis. Nah, sekarang kita arahkan pusat riset tidak hanya geologis, namanya akan kita rubah. Pusat riset kebencanaan, karena kan bencana kan tidak hanya aspek geologis, tapi juga aspek kesehatan. COVID kemarin makanya kesehatan, bencana kan? Kesehatan, kemudian aspek sosial, aspek ekonomi, itu kan lintas disiplin, interdisiplin. Makanya sekarang kita akan coba kembangkan institusi pusat riset kebencanaan di BRIN ini untuk mengkaji sebagai disaster studies ini kan menjadi tren yang memang sudah di dunia negara maju sudah menjadi bidang tersendiri yang menjadi kajian. Nah, jadi sekarang betul sebagai living lab. Sebagai living lab, laboratorium hidup. Ya saat ini memang mestinya, ya itulah di sini kita melakukan riset juga. Teman-teman sambil saya menyediakan data, sekali data kita dapatkan, kita riset lagi dan sebagainya. Nah, sehingga kita pun sekarang sudah menyiapkan policy brief untuk pemerintah. Apa sih kira-kira akar masalahnya apa, kemudian mengapa terjadi, kemudian solusinya apa, kita sudah ada paper yang kita kirim. Nah, tadi waktu di awal Prof. Arief kan salah satu yang prioritas itu adalah membangkitkan kembali the pride of researcher ya. Dan terus kalau udah kayak gini ngomongin gaji nih, ya kan? Karena banyak orang-orang pintar, kita ini kan brain drain ya. Justru orang Indonesia yang pintar-pintar merasa bahwa tidak dihargai, termasuk yang mungkin dulunya istilahnya dulu termasuk teman-teman aku yang sempat dapat beasiswa zamannya Pak Habibie gitu kan, akhirnya banyak yang juga memutuskan untuk tidak kembali ya kan, even jadi dosen pun di universitas di luar negeri gajinya lebih gede ketimbang di Indonesia ya, researcher juga. Nah ini gimana nih, apakah itu juga menjadi hal yang menjadi prioritas? Loh ya, itu tentu. Ya, makanya saya ketika ketemu presiden saya sampaikan kenaikan tukin untuk para periset. Oh, oke. Beliau setuju. Oke, alhamdulillah. Jadi setelah kita juga di BRIN ini akan kita naikkan tunjangannya, dan itu ya bagi periset signifikan lah kenaikan ini. Nah, namun yang juga penting untuk dipahami adalah bahwa sebenarnya dunia periset itu dunia yang unlimited. Karena ini kan basisnya adalah creativity dan imajinasi. Jadi kekuatan riset itu kekuatan imajinasi kan, merawang, membayangkan, dan itu dunia kreatif dan creativity is unlimited. Sehingga sebenarnya banyak hal yang bisa kita kerjakan. Dan dengan semakin banyak hal yang kita kerjakan ini, sebenarnya juga semakin besar pula opportunity kita untuk mendapatkan revenue stream baru, penerimaan baru buat kehidupan kita, buat siapapun. Karena apa? Begitu periset punya inovasi yang bagus sekali, kemudian punya paten, punya nilai tinggi sekali, kaya. Pak Habibie luar biasa kayanya. Karena apa? Karena patennya. Jadi sebenarnya periset itu bisa mendapatkan dana yang unlimited. Mungkin yang udah pernah, yang contoh-contoh sukses story seperti itu yang perlu ditonjolkan, sehingga menginspirasi ya. Betul. Nah sekarang saya baru belum sebulan nih jadi kepala BRIN. Nah, ini baru mau mencari role model. Bagi periset yang memang sukses juga patennya, kemudian juga sukses untuk ada juga yang paten kemudian dibisniskan juga. Kan bagus juga dia sebagai owner dari sebuah lembaga, dan banyak di luar negeri itu periset itu profesor-profesor kaya-kaya karena bukan dari gaji. Karena gini, gaji profesor di perguruan tinggi tetap aja standarnya rendah dibandingkan profesi lain.
Coba Mbak Odi pergi ke Amerika, perumahan-perumahan dosen Amerika sama dengan dosen di dosen di mana? Di kampus-kampus di Indonesia sama. Kelasnya untuk dibandingkan dengan kita lebih tinggi, tapi dia bandingkan dengan pegawai bank, dengan direktur bank tetap aja jauh banget. Jadi saya di Jepang juga sama sebenarnya. Jadi status ini memang status yang di negara pun, di negara manapun dari sisi remunerasi ya memang ya tidak setinggi banget enggak. Akan tapi tadi opportunity sebenarnya banyak. Tadi kalau menghasilkan riset yang lebih wow, bisa menghasilkan apa namanya royalti yang besar itu kan sesuatu yang sangat-sangat mungkin itu. BRIN itu total karyawannya berapa? Termasuk dan berapa per riset? Sekitar 15.000, per riset 8.000. Oh, dari 15.000 Ya. total. Risetnya 8.000 ya. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir Prof. Arief. Gimana engage dengan milenial Gen Z berkaitan dengan riset dan inovasi dan seberapa mereka bisa ya engage dengan BRIN, karena mungkin saya nggak tahu apakah selama ini BRIN ada engagement dengan milenial Gen Z, karena ya generasi mereka terutama Gen Z ada generasi yang sangat kreatif itu tadi. Kita ada Indonesian Research Innovation Fair. Itu adalah hibah kompetitif untuk anak-anak muda, mahasiswa. Untuk riset untuk skripsinya, S1, S2. Nah sekarang kita dengan Menteri Dikdasmen, saya lagi mau bicara tentang SMA. Kan dulu ketika kita masih SMA kan ada LKIR, Lomba Karya Anak Remaja. Dulu tuh hebat banget tuh kalau bisa ikut itu ya. Saya dulu juga ikut ngirim tapi gagal. Ya. Iya. Tapi itu sempat ketat banget itu. Oh iya ketat banget, dan Pak Andi Hakim kan dulu mendapatkan banyak mahasiswa talent bagus dari situ. Saya juara tarik. Nah, PMDK ya kan? PMDK gitu. Nah sekarang itu memang saya sekarang lagi ingin bicara dengan Menteri Dikti-Saintek dan Menteri Dikdasmen terkait dengan soal talent development untuk calon-calon periset masa depan. Nah sehingga jadi satu yang pertama kali akan kami bina adalah Sekolah Garuda. Sekolah Garuda ya. Dengan Sekolah Garuda orang talent-talentnya bagus-bagus itu, kemudian sekolah S2, S3, tapi kalau dari sekarang kita sudah bisa menemukan talent unggulnya adalah dia akan menjadi periset, maka kan kira-kira butuh waktu kurang lebih sekitar 10 tahun lagi mereka akan kembali. Ya kan, 4 tahun S1, 2 tahun S2, 6 tahun, 4 tahun, 3-4 tahun S3, 10 tahun pergi balik sini. Kalau ekosistem nggak dibangun dari sekarang, tadi kasusnya mau pulang ngapain? Mau pulang ngapain? Nah sekarang kita bagaimana meng-attract para talent yang bagus-bagus dalam bidang riset untuk kembali ke Indonesia untuk memperkuat riset kita. Ini sekarang saya sampaikan Pak Presiden, Pak, di Sekolah Garuda ini kan potensial dan segera program Pak Presiden yang bagus ini akan bisa mendapatkan hasil yang bagus lagi kalau kita sekarang persiapkan ekosistem di mana mereka siap kembali ke Indonesia, kemudian siap berkembang di Indonesia. Itu ya. So good luck, Prof. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih atas waktunya ya. Jadi ini bukan yang pertama dan terakhir ya. Nanti kita selalu update. Ya itu tadi obrolan saya dengan Kepala BRIN Profesor Arief Satria. Sampai ketemu di Real Talk with Unilabus berikutnya. Salam sehat.